Video ini akan membahas tentang penggunaan causal loop diagram atau bagaimana cara kita membuat causal loop diagram untuk kasus mengapa jumlah sampah plastik rumah tangga tetap tidak berkurang walaupun sudah ada kebijakan kantong plastik tidak gratis. Seperti yang kita tahu, setidaknya akan ada 6 langkah dalam menyusun sebuah causal loop diagram. Langkah yang pertama adalah menggambar dulu tentang rich picture atau gambaran yang kaya tentang kondisi yang akan kita analisis. Ingat pada prinsip pertama dalam berpikir sistem, yakni multiple perspective, Anda harus meminta atau mengumpulkan orang, stakeholder, dengan latar belakang perspektif yang berbeda untuk bisa menyusun rich picture ini. Jadi yang harus Anda lakukan pertama adalah mengidentifikasi siapa saja stakeholder dalam masalah ini. Misalnya dalam kasus ini mungkin stakeholder pertamanya adalah pemerintah, pedagang tradisional, retailer modern, aktivis lingkungan, masyarakat, dan juga produsen plastik. Di sini saya kasih tanda tanya karena dalam analisis yang saya lakukan selanjutnya sebagai contoh, saya terlewat untuk menuliskan produsen plastiknya. Nah, hal yang seperti ini, kelewatan mengidentifikasi seperti ini, sebenarnya bisa Anda lakukan atau minimalkan dengan membaca dulu lebih banyak masalah tentang ini. Jika Anda adalah orang yang sangat paham tentang kondisi ini, karena Anda selalu berkecimpung atau terlibat dalam masalah ini, Anda dapat dengan mudah menentukan siapa saja sebenarnya stakeholdernya. Kalau Anda sudah ketemu nih siapa saja stakeholdernya, selanjutnya adalah Anda harus membuat atau memotret perubahan dinamis dari sebuah sistem dengan menyusun yang namanya behavior over time graph. Sebenarnya ini adalah grafik yang sering kita pakai, jadi seperti XY grafik, begitu poin-poin berdasarkan tahunnya. Gunanya apa? Gunanya agar kita bisa mendefinisikan masalah itu dengan benar. Apakah memang penambahan sampah plastik tadi selalu terjadi? Atau mungkin justru cenderung turun, tapi karena perspektif kita aja yang kita misalnya kita ini adalah seorang NGO gitu. Kita bikin bahwa oh dia selalu meningkat. Belum tentu. Jadi definisi masalahnya harus berdasarkan fakta. Fakta itu kita bisa tampilkan dengan behavior over time graphs. Dengan grafik ini Anda juga akan bisa mengidentifikasi, misalnya pada tahun keberapa ada kebijakan atau intervensi apa yang terjadi di situ. Apakah jumlahnya meningkat atau menurun? Itu juga akan menjadi sangat membantu Anda untuk memberikan gambaran lengkap tentang sebuah masalah. Ini contohnya behavior over time graph. Jadi gambar ini menunjukkan jumlah sampah plastik yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Kita yakin dengan melihat gambar ini berarti memang masalah sampah plastik itu belum terselesaikan. Padahal sudah ada banyak kebijakan yang dilakukan pada setiap tahunnya. Kebetulan ini tahunnya sampai 2012. Kalau kantong plastik yang berbayar tadi itu dia mulainya tahun 2016 sampai sekarang gitu ya, dan 2019 ditetapin walaupun masih level asosiasi. Nah, itu yang harusnya datanya yang harus Anda lihat lagi, bener nggak sampai kurun waktu yang sekarang memang peningkatannya tetap sama kayak yang lalu. Itu behavior over time graph. Sangat penting untuk membuat asumsi Anda itu tidak sekedar asumsi tapi berdasarkan fakta. Yang selanjutnya tadi kita akan mengumpulkan semua stakeholder untuk menyusun rich picture-nya. Multiple perspektif hanya akan didapatkan dengan melibatkan banyak orang dengan latar belakang yang berbeda.
Kalau Anda sudah ketemu stakeholder-nya, berarti Anda akan bekerja dalam kelompok. Kemudian Anda akan meminta setiap anggota kelompok tadi untuk menyusun risk picture-nya sendiri-sendiri secara mandiri. Jadi yang pemerhati lingkungan ya udah biarin suruh bikin menurut perspektifnya dia. Nanti yang pemerintah suruh bikin sendiri sesuai dengan perspektifnya dia. Yang masyarakat awam disuruh bikin sendiri. Jadi semuanya akan membuat secara mandiri berdasarkan perspektif mereka masing-masing. Kalau sudah selesai, baru kita akan kumpulkan semua gambar tadi, lalu kita akan buat satu gambar yang sangat lengkap berdasarkan perspektif-perspektif tadi. Dengan begitu, variabel-variabel penting tidak akan terlewatkan karena semuanya memberikan saran yang sesuai dengan perspektif mereka, yang paling mereka tahu di bidangnya, yang kemungkinan mempengaruhi, mereka kumpulkan semuanya, jadi kita akan punya gambaran yang sangat lengkap. Rich picture itu kayak apa? Ini contohnya gitu ya, saya coba untuk menggambarkan apa yang sudah kita pernah bahas tentang kebijakan kantong plastik yang tidak gratis tadi. Jadi menurut saya, karena ini rich picture-nya kan baru punya saya aja, belum rich picture yang dari perspektif yang lain. Menurut saya, sebagai seorang yang family itu harga kantong plastiknya murah banget. Untuk kepraktisannya sangat tinggi banget. Fasilitas pemilahan rumah saya untuk pemilahan sampah nggak punya gitu ya. Kemudian kayaknya juga kalau dikaitkan sama pedagang tradisional itu ya akan mempengaruhi alternatifnya. Mereka ngasih nggak alternatif untuk saya nggak pakai kantong plastik, atau mungkin mereka kasih justru menawarkan yang lebih banyak gitu ya. Itu yang disebut dengan risk picture. Saya akan menggambarkan apa yang menurut perspektif saya akan terjadi dalam sistem ini yang menyebabkan masalah tadi. Rich picture ini pasti akan berbeda dengan rich picture yang digambarkan oleh orang lain dalam kelompok saya. Kalau sudah, baru akan kita gabungkan, akan jadi rich picture yang sangat lengkap. Setelah kita punya rich picture ini, anggap saja ini adalah rich picture final yang sudah kita susun. Yang selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel kunci berdasarkan rich picture tadi. Jadi kalau kita lihat lagi di rich picture yang tadi, kita akan bisa menemukan bahwa di situ ada variabel kantong plastik, ada fasilitas daur ulang, sampai ke image pedagang. Ini saya yang bawa sendiri pembatasan produksi plastik. Saya kasih tanda-tanya karena saya memang tidak menganalisisnya tadi ya, kelewat tadi. Tadi saya bilang bisa diminimalkan dengan melibatkan stakeholder yang memang kompeten atau yang paling tahu tentang ini. Variabel-variabel kunci itu juga sudah ada bagaimana cara menyusun kalimat per kalimatnya atau setiap katanya ada di aturan yang sudah kita bahas di slide yang sebelumnya. Jadi misalnya dia harus berupa noun atau kata benda, harga kantong plastik gitu ya. Kemudian dia tidak menunjukkan sebuah nilai. Jadi nggak ngomong nilai praktisnya tinggi atau nilai praktisnya rendah, tapi lebih pada kata bendanya saja. Nah, kalau mau lebih lengkap, seharusnya setelah kita mengidentifikasi variabel kunci, kita harus juga mendefinisikan sebenarnya definisi setiap variabel ini apa. Kebijakan pendukung misalnya, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan pendukung? Kebijakan pendukung adalah peraturan atau regulasi lain yang dikeluarkan pemerintah selain pengelolaan sampah yang meliputi kaitannya dengan proses produksi atau pembatasan produksi pada pengusaha atau produsen sampah produsen plastik, atau mungkin kebijakan untuk impor sampah plastik begitu, itu juga harus didefinisikan agar lebih jelas, karena kalau ditulis kebijakan pendukung saja sebenarnya itu masih sangat luas sekali, kita nggak tahu.
Oke, jadi langkah yang kedua mengidentifikasi variabel kunci, perhatikan tata cara menyusun variabelnya, dan yang kedua adalah mendefinisikan dari setiap variabel tadi. Langkah yang ketiga adalah menyusun interrelationship diagram atau sering disingkat dengan IRD. Jadi IRD ini kita akan melakukan pemetaan terhadap kompleksitas hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau yang tadi kita cuma variabelnya aja, yang sekarang kita akan mencari interaksinya yang menunjukkan hubungan sebab akibatnya. Ini akan membantu kita untuk bisa mendapat konsensus tim tentang prioritas masalahnya. Jadi kalau kita tadi udah ngomongin rich picture-nya, semua tahapan-tahapan ini selanjutnya juga melibatkan kelompok tadi. Di situ pasti akan ada diskusi, akan bagaimana sebenarnya sebab akibatnya, sehingga dari situ kita juga akan bisa membangun sebuah kesepakatan atau pemahaman yang sama tentang sebuah masalah yang akhirnya akan membantu kita untuk menentukan prioritas mana dari masalah itu yang harus diselesaikan lebih dulu. Ini adalah contoh IRD-nya. Jadi kalau di IRD yang di Anda harusnya tulis adalah variabel-variabel. Ini tadi adalah variabel yang kita sudah temukan. Kemudian Anda akan juga menentukan interaksi sebab akibat antar variabel tadi. Itu yang dimaksud dengan interrelationship diagram. Selanjutnya, langkah keempat, Anda akan mengidentifikasi nih faktor pendorong dan dampaknya. Faktor pendorong atau sering juga disebut driver, sementara kalau dampak sering juga disebut outcome. Nah, kalau driver dan outcome sebenarnya sangat mudah karena Anda akan cukup melihat tanda panahnya ini. Semakin banyak tanda panah yang masuk seperti ini, berarti kita bisa mendefinisikan ini sebagai outcome atau dampaknya. Ada banyak tanda panahnya. Sementara faktor pendorong adalah hal yang menyebabkan dampak ini terjadi. Tinggal dilihat seberapa banyak sebenarnya yang keluar, tanda panah yang keluar dari variabel tadi. Jadi kalau di sini kita akan cukup melihat karena latihan ya, jadi permintaan masyarakat terhadap kantong plastik dan jumlah sampah plastiknya. Nah, apakah semua dari variabel-variabel tadi harus dimasukkan? Semakin banyak variabelnya semakin bagus. Menurut saya harusnya cukup 10-12 variabel saja itu sudah cukup baik. Karena kalau semakin banyak akan membuat Anda juga bingung dengan mencari interaksi dari setiap variabel tadi. Anda kan tidak akan menggambarkan semuanya, tapi karena kita tadi sudah membatasi pada masalah, Anda cukup menggambarkan yang pengaruhi masalah tadi. Jadi harus banyak variabelnya, tapi jangan terlalu banyak untuk memudahkan Anda berpikir tentang interaksi yang terjadi. Nah, langkah yang selanjutnya, langkah 5 dan 6 sebenarnya bisa jadi satu ya, karena sama aja berurutan gitu ya. Kita akan mulai menyusun causal loop diagramnya, lalu juga mengidentifikasi tipe feedback loops dalam causal loop diagram ini. Kalau yang ini Anda harus lihat dan perhatikan tentang bagaimana cara menggambarnya. Setidaknya akan ada variabel, tetap akan ada. Yang Anda tulis adalah variabel dampaknya dulu. Jadi permintaan masyarakat terhadap jumlah sampah plastik mana dulu yang saling mempengaruhi dampak-dampak ini. Kita mulai misalnya, yang menyebabkan jumlah sampah plastik banyak itu karena permintaan masyarakat terhadap kantong plastik itu tinggi. Kalau ada permintaan, berarti dia akan meningkat jumlah sampah plastiknya. Kalau jumlah sampah plastik meningkat, suatu saat juga akan menyebabkan permintaan masyarakatnya berubah. Seperti apa? Ini kita bisa diskusikan dengan kelompok tadi. Misalnya kalau suatu saat jumlah sampah plastiknya tambah banyak, berarti orang akan melihat bahwa jorok banget ya lingkungan saya banyak jumlah sampah plastiknya. Akhirnya dia akan mengurangi permintaan terhadap sampah plastik. Berarti dia sifatnya akan minus atau mengurangi.
Tapi tidak langsung kondisi itu akan terjadi. Nggak serta-merta jumlah sampah plastik banyak, terus besok permintaan berkurang. Yang terjadi adalah ada delay. Dia akan membutuhkan waktu sampai menurunkan permintaan masyarakat terhadap kantong plastik tadi. Jadi di sini kita bisa mencari tahu tipe loopsnya adalah balancing, karena dari positif ke negatif. Ini adalah tipe yang balancing. Setelah kita bisa tahu kondisi ini, kita bisa menambahkan, menganalisis setiap hal tadi. Bagaimana sih caranya permintaan masyarakat ini bisa naik? Apa yang terjadi di situ? Oh, kita punya variabel harga, kita punya variabel nilai kepraktisan tadi. Bagaimana hubungannya? Kalau Anda lihat di sini, permintaan tadi itu terjadi karena permintaan yang tinggi tadi akan menyebabkan harganya semakin turun, karena orang kan produsen merasa bahwa permintaan tinggi, saya akan jual sebanyak mungkin. Jor-joran menjual atau memproduksi membuat harganya menjadi sangat murah. Jadi permintaan tinggi justru akan menurunkan harga dalam kondisi ini. Harga yang murah akan membuat orang semakin berpikir nilai praktisnya sangat tinggi juga. Kemudian Anda akan punya nilai praktis ini mempengaruhi permintaan masyarakat lagi. Seperti itu seterusnya sampai Anda bisa menentukan berbagai macam interaksi yang ada di dalam causal loop diagram ini. Jadi itu cara menyusun causal loop diagram. Lalu gunanya apa nih kalau saya sudah tahu semuanya? Ingat bahwa causal loop diagram itu sebenarnya hanya memberikan Anda gambaran lengkap tentang sebuah situasi. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, saya akan punya cerita untuk setiap variabel-variabel dan interaksinya. Dengan kita tahu cerita tadi, kita akan bisa menyusun intervensi yang sesuai dengan interaksi atau pola dari setiap variabel dan juga interaksinya. Itu yang disebut, atau itu bagaimana cara menyusun causal loop diagram. Ingat, apa yang disajikan dalam video ini adalah bentuknya berupa latihan, jadi pasti akan pada prakteknya akan lebih banyak variabel yang Anda temukan kalau Anda melibatkan lebih banyak perspektif.